Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini dibuat menjadi satu pola di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ayat ini dibuat kepada kita supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Kalau kita melihat pada mulanya Allah menciptakan dan bumi, di sini yang pertama bahwa adalah Allah. Yang pertama sekali adalah Allah. Yang pertama, ini menjadi hal yang utama. Yang kedua, menciptakan. Kalau menciptakan, ini adalah kata kerja. Yang ketiga, ada langit dan bumi. Itu menjadi satu hasil. Jadi pola Allah, yang pertama sekali adalah Allah. Dia menciptakan, dia bekerja, baru terciptalah suatu hasil yang baik. Tetapi walaupun Allah membangkitkan para nabi untuk terus menjaga pola ini supaya terlaksana dengan baik, manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa, sangat sulit untuk melaksanakan pola ini. Akhirnya pada puncaknya itu kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana dia menerapkan pola ini? Buka Yosua 1 ayat 8. Yang mau dikatakan adalah pola yang pertama, bagaimana kita belajar firman Tuhan. Kita jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kita selalu diingatkan bahwa yang pertama harus selalu kita berada mengingat Allah. Lalu kita melaksanakan aktivitas kita, lalu bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Di dalam Markus 1 ayat 35, ia berdoa untuk mengerjakan pekerjaan rutin, yaitu memberitakan, mengajar, menyembuhkan. Tetapi yang kita lihat, apapun yang dilakukan oleh Yesus selalu berhasil. Yesus melaksanakan pola ini. Sebelum dia melaksanakan aktivitasnya, dia selalu berdoa. Yang kedua, ia berdoa semalaman, lalu memanggil dan memilih hasilnya 12 orang yang mengguncangkan dunia. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Yang ketiga, ketika hal-hal yang sangat khusus. Bagaimana Yesus melaksanakan pola Allah ini? Dia berdoa dahulu, baru kerja supaya tercipta hasil. Bukan hanya sekali berdoa, tetapi justru dia ada 2 kali, 3 kali. Kita mau melihat yang menjadi pola manusia. Maunya kerja langsung dapat hasil. Lukas 5 ayat 5, ini pola manusia ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini kalau kita baca ceritanya bagaimana Petrus dan teman-temannya, mereka adalah nelayan, bukan asal nelayan. Tapi saya yakin bahwa mereka adalah nelayan-nelayan yang betul profesional. Tapi walaupun mereka profesional, mereka mengatakan bahwa mereka sudah semalam-malaman. Tapi mereka tidak dapat hasil. Ketika Yesus menyuruh kembali, Petrus berkata, "Karena engkau yang menyuruh, kapalnya hampir tenggelam karena banyaknya mereka yang dapat." Inilah ketika yang pertama adalah Allah. Tetapi ketika manusia selalu dengan usahanya sendiri, kita yakin sangat sulit mendapatkan hasil. Yang ketiga, ada pola iblis. Maunya langsung hasil. Ketipu karena judi online. Tipu iblis yang maunya tanpa kerja
dapat hasil. Kalau ada di antara kita yang maunya dapat uang, akhirnya nyolong uang orang, itu adalah polanya iblis. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi, yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, ini maksudnya kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Inilah pola iblis yang ditiru manusia ketika langsung mendapatkan hasil. Banyak orang yang berhasil, sukses, punya uang, tetapi dalam hatinya dia pasti selalu kekurangan. Yang pertama dalam kehidupan kita, selalu kita mulai dari Allah. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, lalu kita melakukan aktivitas. Banyak hal yang tidak mesti kita tahu. Banyak hal yang memang kita tidak tahu alasannya, tetapi kita bisa menerimanya. Kita diingatkan, kita disadarkan supaya selalu berada dalam pola Allah, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, setiap hari baru kita. Ketika kita sudah berjumpa dengan Allah melalui doa-doa kita, melalui firman Tuhan, lalu kita bisa melaksanakan aktivitas kita, lalu kita akan melihat bagaimana Allah sangat berkuasa akan menghasilkan sesuatu hal yang akan membawa kita ke dalam kesuksesan.